Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Kali ini kami akan mengangkat cerita tentang sejarah di masa lampau. Halo para subscriber setia, terima kasih Anda sudah selalu manteng di channel kami Simbar Mayuro. Kami akan mengulas tentang sejarah kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Ia memiliki sejarah yang kaya dengan pemimpin-pemimpin luar biasa, salah satunya adalah Maharani Sri Suhita. Penguasa ke-6 yang memerintah dari tahun 1409 hingga 1447 Masehi, dikenal dengan julukan Ratu Kencana Wungu. Maharani Sri Suhita meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Majapahit melalui upayanya memulihkan ekonomi kerajaan pasca Perang Paregreg. Prabu Sri Suhita, atau dalam catatan China dikenal sebagai Su Qingta, ia adalah seorang penguasa wanita yang tangguh. Beliau naik tahta pada usia sekitar 20 tahun, ia menggantikan ayahnya, Maharaja Wikarmawardhana. Ketika Sri Suhita memerintah, Majapahit berada dalam masa pemulihan setelah Perang Paregreg. Sebuah perang saudara yang melibatkan keluarga kerajaan sendiri dan meninggalkan luka mendalam dalam struktur sosial dan ekonomi kerajaan. Prabu Sri Suhita, raja wanita kedua dalam sejarah kerajaan Majapahit setelah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ia merupakan lambang keberanian dan ketangguhan, di tengah pusaran konflik dan tantangan berat yang mengancam stabilitas kerajaan. Sri Suhita tampil sebagai pemimpin yang kuat dan visioner. Di bawah pemerintahannya, Sri Suhita tidak hanya berjuang untuk mempertahankan kejayaan Majapahit, tetapi juga menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan sejati tidak ditentukan oleh gender. Sri Suhita memerintah dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian, mengarahkan kerajaan melalui masa-masa sulit dengan keputusan yang bijak dan tindakan yang tegas. Ia menghadapi ancaman internal dan eksternal dengan pandangan jauh ke depan, selalu siap menghadapi badai dengan keteguhan hati. Kepemimpinannya menjadi bukti nyata bahwa seorang wanita mampu memimpin dengan keunggulan dan ketegasan yang sebanding, atau bahkan melampaui, para raja sebelumnya. Dalam setiap langkahnya, Sri Suhita menegaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin terletak pada visi yang mendalam dan keberanian untuk menghadapi tantangan tanpa gentar. Ia berhasil memelihara warisan Majapahit, memperkuat posisinya dalam sejarah sebagai penguasa yang tak hanya mempertahankan, tetapi juga memperkokoh kejayaan kerajaan. Kepemimpinannya menginspirasi, mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang keteguhan hati dan kemampuan untuk melewati sebuah rintangan yang dihadapinya, itu memimpin sebuah negara, membawa bangsa menuju masa depan yang lebih cerah. Kitab Pararaton menyebutkan silsilah Sri Suhita dengan cara yang tidak sepenuhnya jelas. Ibu kandung Sri Suhita tidak disebutkan secara tegas dalam kitab tersebut, tetapi diyakini bahwa ia adalah putri dari Bredaha kedua. Bredaha adalah gelar yang diberikan kepada tokoh seorang wanita berpengaruh di Majapahit. Bredaha pertama adalah Raja Dewi, putri bungsu Raden Wijaya, pendiri Majapahit, yang kemudian dinikahkan dengan Nagarawardhani. Dari pernikahan ini lahir Bredaha kedua, yang menjadi selir Maharaja Wikmawardhana setelah kekalahan Brewirabumi dalam Perang Paregreg. Sri Suhita kemudian menggantikan ibunya sebagai Bredaha ketiga setelah sang ibu meninggal dunia menjelang bencana kelaparan pada tahun 1426. Ketika ayahnya Wikmawardhana wafat, Sri Suhita naik tahta sebagai penguasa Majapahit pada tahun 1429. Aji Ratnapangkaja, suami Sri Suhita, juga memiliki silsilah yang rumit dan kaya dengan darah bangsawan. Ia bergelar Brahiyang Parameswara Ratnapangkaja, dan berasal dari keluarga yang erat kaitannya dengan para penguasa Majapahit. Ibunya adalah Surawardhani, yang dikenal juga sebagai Bre Kahuripan. Adik dari Wikmawardhana, ayahnya Raden Sumirat, memegang gelar Bre Pandansalas dengan julukan Rana Manggala. Catatan Nagara Kretagama menyebutkan bahwa Surawardhani belum menikah pada tahun 1365 dan masih memegang gelar Bre Pawanuhan. Gelar Bre Kahuripan baru diwarisi oleh Surawardhani setelah kematian neneknya, Tribhuwana Tunggadewi, yang sebelumnya memegang posisi tersebut. Setelah kematian Surawardhani, gelar ini kemudian diberikan kepada Ratnapangkaja. Ratnapangkaja tidak hanya memiliki hubungan darah yang dekat dengan para penguasa Majapahit, tetapi juga memiliki ikatan perkawinan yang rumit. Ia memiliki 3 saudara wanita, Bre Mataram, Bre Lasem, dan Bre Matahun. Masing-masing dari mereka menikah dalam lingkaran kekuasaan yang erat, memperlihatkan jalinan yang sangat rumit di antara dinasti Majapahit. Maharani Sri Suhita naik tahta menggantikan ayahnya,
Maharaja Wikramawardhana, setelah masa-masa kelam yang ditinggalkan oleh Perang Paregreg. Perang saudara yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya tersebut membawa dampak yang besar bagi Majapahit. Terutama dalam aspek ekonomi, ketika Maharani Sri Suhita mulai memerintah, kondisi ekonomi kerajaan sedang berada di titik nadir. Maharani Sri Suhita dikenal dengan julukan Ratu Kencana Ungu, yang merujuk pada kebiasaannya menaiki kereta kencana berwarna ungu saat berpergian. Ungu adalah warna yang jarang dan mahal pada masa itu, yang seringkali melambangkan kebangsawanan dan kekuasaannya. Julukan ini tidak hanya menekankan statusnya sebagai penguasa, tetapi juga menambahkan aura misterius dan elegan pada kepemimpinannya. Selama Perang Paregreg, yang merupakan perang saudara antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi, Ratna Pangkaja menghadapi dilema besar. Sejarah kitab Pararaton mencatat bahwa ia bingung harus